Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Dakwah yang beranggotakan Temi Pujiastuti, Kurnia Faizatul Muna, Seto Haryanto Panulat, Muhammad Ibnu Septianto, Risalah Tunisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Thariqah atau metode dakwah. Langsung saja, definisi metode dakwah. Metode dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani metodos, yang merupakan kombinasi kata meta atau melalui dan hodos atau jalan. Dalam bahasa Inggris, metode berarti method yang berarti cara. Metode dalam bahasa Jerman Methodologie artinya jalan. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode disebut thorik. Dalam kasus ilmiah populer, metode juga dapat diartikan sebagai cara yang sistematis dan teratur untuk melaksanakan sesuatu atau cara kerja. Sedangkan pengertian metode secara istilah, metode adalah jalan yang kita lalui untuk mencapai tujuan. Banyak usaha yang tidak dapat berhasil atau pasti tidak membuahkan hasil optimal kalau tidak dipakai cara yang tepat. Metode juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Bisa disimpulkan bahwa metode ialah suatu cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Istilah dakwah dalam agama Islam tampaknya tidak asing lagi, bahkan sudah dapat dikatakan populer sekali di kalangan masyarakat saat ini. Namun demikian, yang sering kita jumpai sekarang bahwa istilah dakwah oleh kebanyakan orang diartikan hanya sebatas pengajian, ceramah, khutbah, dan mimbar seperti halnya yang dilakukan oleh para mubalik, ustadz, dan khotib. Dakwah sering diartikan sebagai sekedar ceramah dalam arti sempit. Kesalahan ini sebenarnya sudah sering diungkapkan. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi penciutan makna. Apabila kita memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mengetahui sesungguhnya dakwah menduduki tempat dan posisi utama, sentral, strategis, dan menentukan. Keindahan dan kesesuaian Islam dengan perkembangan zaman, baik dalam sejarah maupun praktiknya, sangat ditentukan oleh kegiatan dakwah yang dilakukan untuk umatnya. Pada hakikatnya, dakwah Islam merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak. Oleh karena itu, istilah dakwah perlu dipertegas lagi dalam pengertiannya. Secara harfiah, dakwah merupakan masdar dari fi'il doa, yang artinya ajakan, seruan, panggilan, undangan, seperti yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 125. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai, komunikator, kepada ma'du untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Jenis-jenis metode dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan dakwah yang dilakukan seorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah kecil atau terbatas. Jadi, dakwah fardiyah ini biasanya tanpa ada persiapan matang gitu. Contohnya, ketika kita melihat teman yang salah, kita berusaha untuk menasihatinya. Yang kedua adalah dakwah ammah. Dakwah ammah adalah dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka gitu. Contohnya itu khutbah. Yang ketiga itu dakwah bilisan. Dakwah bilisan ini penyampaian informasi atau pesan melalui lisan. Contohnya itu kayak ceramah atau komunikasi antara langsung antara subjek dan objek dakwah. Yang keempat, dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini lebih mengedepankan perbuatan secara nyata. Yang kelima, dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan yang lainnya yang mengandung pesan dakwah. Yang keenam adalah dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah ini adalah jenis dakwah yang paling bagus
semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan. Jadi dakwah bil hikmah ini biasanya itu memperhatikan atau sangat memperhatikan pendengar atau umat Islamnya atas apa yang sudah disampaikan pendakwah agar bisa melakukan dan membawa ke yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada penentuan metode dakwah yang efektif. Penentuan dakwah yang efektif terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu menyampaikan nasihat berupa pernyataan melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa persuasif dengan bahasa simpati, mudah menyentuh hati dan mengubah kesadaran pihak madu untuk melakukan perbuatan yang makruf dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Yang ketiga yaitu subjek atau dai memperlihatkan sikap lemah lembut atau lain atau penuh kasih sayang. Dan yang terakhir adalah menyertakan argumen yang logis, yaitu tentang menyebutkan informasi yang menakutkan yang berupa siksaan yang sangat dahsyat dalam neraka dengan tujuan untuk mendorong ma'du melakukan perbuatan yang baik dan memberdaya potensi kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dapat ditarik beberapa poin atau kesimpulan tentang penerapan dakwah efektif seperti yang disebutkan tadi, yaitu dakwah efektif adalah dakwah yang dapat menimbulkan pengertian dan kesenangan, membawa pengaruh positif terhadap mad'u, menciptakan hubungan yang semakin baik antara dai dan mad'u, serta dapat mengantarkan mad'u mengamalkan pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh dai. Pengembangan metode dakwah. Pengembangan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota memiliki akses informasi yang lebih cepat karena dekat dengan pusat-pusat informasi. Antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terdapat keperluan-keperluan hidup. Ada beberapa ciri lagi yang menonjol pada masyarakat kota, di antaranya kehidupan keagamaan di kota berkurang apabila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa, sebab cara berpikir masyarakat kota yang rasional. Yang kedua, orang kota umumnya dapat mengurus diri sendiri atau mandiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Hal ini penting di sini adalah manusia yang perseorangan atau individu, kehidupan yang sukar untuk disatukan kepada perbedaan kepentingan, paham politik, agama, dan lainnya. 3. Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-batas nyata. Di kota terdapat orang-orang dengan aneka warna dan latar belakang sosial pendidikan yang berbeda. Dan ini menyebabkan individu memperdalam suatu bidang kehidupannya secara khusus. Yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di kota itu lebih banyak karena sikap pembagian kerja yang tegas. 5. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, penyebabnya interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan. Yang keenam, jalan kehidupan kota yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu. Yang terakhir, perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota. Karena kota biasanya terbuka menerima pengaruh dari luar, hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dan golongan muda. Karena golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya lebih senang mengikuti pola-pola baru dalam kehidupan. Metode dakwah yang akan dilakukan adalah dengan pengajian eksekutif untuk masyarakat perkotaan. Dalam pengajian terdapat manfaat yang begitu besar positifnya. Di dalam pengajian-pengajian, manfaat yang dapat diambil menambah dari salah satu orang biasa berbuat negatif dengan memanfaatkan menjadi positif. Hal seperti ini pada masyarakat muslim pada umumnya dapat memanfaatkan pengajian
untuk merubah diri atau memperbaiki diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Pengajian eksekutif adalah pengajian yang diikuti oleh orang-orang menengah atas yang berintelektual, yang mana peserta atau jamaahnya sibuk akan pekerjaan. Pengajian eksekutif biasanya dilakukan dan menggunakan fasilitas teknologi modern yang sedang berkembang pada saat ini, contohnya gadget atau media sosial lainnya, atau pertemuan secara virtual di sela-sela waktu yang senggang. Yang B, pengembangan metode dakwah di pedesaan. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode pengembangan dakwah di masyarakat pedesaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan bahasa, struktur, dan kultur yang relevan dengan masyarakat pedesaan. Berbicara dengan seseorang sebaiknya disesuaikan dengan budaya dan kultur yang mengitarinya. Yang kedua, kerjasama dengan tokoh panutannya. Sebelum dai berdakwah di pedesaan, ia harus kenal dengan para tokoh panutan di lokasi tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa lisan yang komunikatif. Hampir sama dengan pertama, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana tapi menekankan yang berbeda. Artinya, penggunaan bahasa yang komunikatif hendaknya para dai tidak monoton dalam menyampaikan pesan. Keempat, menggunakan metode karya nyata yang sesuai kebutuhan. Karya nyata dapat dipahami sebagai suatu produk yang dapat dijadikan sebagai sarana dan wasilah dakwah. Kelima, mendekatinya sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Beberapa karakteristik masyarakat pedesaan adalah ketaatan, gotong royong, dan kepedulian. Keenam, mencarikan solusi dari problem yang muncul. Masyarakat pedesaan identik dengan masalah kemiskinan. Walau sebenarnya masalah kemiskinan bukan terjadi hanya di pedesaan, di perkotaan juga ada masalah kemiskinan, hanya saja kemiskinan yang menimpa orang-orang yang berada di desa karena disebabkan banyak faktor. Metode pengembangan dakwah yang telah dijabarkan di atas tidak selamanya digunakan. Ada prioritas yang harus didahulukan daripada yang lainnya. Para dai yang ingin berdakwah di pedesaan sebaiknya paham tentang budaya, karakteristik, bahasa, tingkat intelektual, profesi masyarakat, serta beragam problematika yang dihadapi oleh mereka, sehingga akan memudahkan. Yang kelima, ilmu yang terkait langsung dengan pengembangan metode dakwah berserta fungsinya. Jadi suatu ilmu itu selalu berhubungan atau bahkan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak bisa berkembang tanpa kerjasama gitu. Contohnya itu ilmu-ilmu agama. Ilmu agama ini digunakan untuk menerangkan seluk-beluk ilmu dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain, memiliki kaitan erat atau hubungan erat dengan ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir, fikih, hadis, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan melalui ilmu inilah agama Islam sebagai materi dakwah Islamiyah dapat dikaji lebih dalam. Fungsinya itu agar kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik mengenai cara-cara dakwah, pengaruh terhadap sikap dan tingkah laku seseorang, media dakwah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial positif. Ilmu-ilmu ini menerangkan berbagai segi kehidupan sosial secara detail atau terperinci. Fungsinya itu agar memahami masyarakat tersebut sebagai penyampaian ajaran Islam yang menjadi sasaran. Ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi sosial, proses sosial, dan interaksi sosial. Terus yang ketiga itu ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud ilmu ini itu ilmu yang merupakan sebuah penelitian atau riset dan ilmu logika gitu. 6. Analisis contoh metode dakwah.
yaitu dengan metode ceramah. Metode dakwah yang berlandaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu termasuk dalam metode mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, yang maksudnya adalah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenaan di hati, menyentuh perasaan. Contoh metode ceramah dalam pengajian yang diadakan setiap malam Jumat di pondok pesantren, seorang kiai menyampaikan dakwahnya dengan penuh rasa sabar dan tenang, sehingga jamaahnya dapat menerima apa yang disampaikan oleh beliau dengan baik. Agar jamaah tidak bosan untuk mendengar ceramah, harus diselingi dengan gurauan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.